warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 10 dan nama saya Muhammad Ilham Musyafa dengan NIM 24225045 dan Niko Ikhwan Prayogi dengan NIM 24225021 dan Irham Syah Irham Ramadan dengan NIM 24225022. Di sini kita akan mempresentasikan UAS dengan project judulnya adalah Sistem Penggajian Karyawan yang akan dijelaskan oleh Mas Niko dan Mas Irham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syah Irham Ramadan dari kelas 4A Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan ya tentang sistem penggajian yang sudah kelompok kami buat. Oke, pertama-tama di sini saya akan menampilkan untuk ininya dulu ya caranya. Dan pertama itu caranya kita akan install SAM, dan di sini saya sudah install SAM. Dan di sini kita akan nyalakan Apache dan MySQL. Nah, di sini kelompok saya menggunakan database, jadi menggunakan SAM untuk mengoneksikan database-nya dari Visual Studio-nya. Nah, setelah itu, setelah aktif keduanya, kita langsung ke sini ya teman-teman, ke Visual Studio. Bentar saya nonton dulu. Oke, ke ini. Oke. Di sini saya menggunakan form ini ya, ada 7 form. Yang pertama itu ada form penginputan data karyawan, yang kedua ada input presensi karyawan, yang ketiga ada hasil gaji karyawannya, yang keempat ada menu utama, yang kelima ada form login, yang keenam ada form edit, tabelnya di sini, terus yang ketujuh baru pengeditannya. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman ya. Oke, sebentar. Kita di sini langsung saja untuk start. Oke. Di sini langsung ya ada form login. Nah, kita di sini langsung saja login, ketik admin, passwordnya admin 123, terus kita langsung saja login. Oke, di sini kita akan langsung ke menu utama ya teman-teman. Di kelompok kami itu ada yang namanya di sini judulnya Sistem Informasi Penggajian dengan PT kesana kemari. Di sini di menu utama itu ada 3 button ya, 3 tombol yang bisa dipencet nantinya. Yang pertama dari mengelola data karyawan. Nah, nantinya kalau misalkan kita ada karyawan baru, kita langsung input di sini. Setelah itu, dari karyawan yang setelah kita input, kita akan memantau kalau misalkan dia hari ini hadir atau tidaknya gitu, presensinya, teman-teman. Dan terakhir ada hasil gaji setiap karyawannya. Jadi, kalau seandainya karyawan sudah absen, nanti gajinya otomatis dia langsung ke sini teman-teman, langsung ada hasilnya di setiap gajinya gitu. Oke, kita langsung contohnya aja teman-teman ya. Di sini kita input. Oke, kita kasih ID karyawannya itu satu contohnya, terus namanya kita kasih dengan nama saya Irham contohnya. Di sini kita manajer jabatannya menjadi manajer nih teman-teman ya, dengan rekeningnya kita asal aja. Terus gaji hariannya nih, kita jadi manajer itu harus profesional. Misalkan kita gajinya satu hari itu 200.000 misalkan gitu. Nah, kita langsung saja submit. Oke, berhasil. Nah, kita langsung lihat tabelnya aja di sini. Nah, di sini terlihat ya teman-teman ya, ada ID, ada ininya, ada Irham, terus jabatan manajer, rekening, dan gajinya teman-teman ya. Oke, sebelum kita langsung edit, kita ke back dulu. Nah, setelah itu menginput data absen karyawan teman-teman. Nah, jadi kita langsung ke sini. Oke, nah di sini kan masih kosong ya teman-teman ya. Nah, kita isikan dengan ID karyawan tadi kita sudah input yaitu 1, dan hari ini tanggal Jumat tanggal 17 Juli kita misalkan present ya teman-teman ya. Masuk nih teman-teman. Setelah itu nanti kita send. Nah, nanti kita muncul ya teman-teman. Nah,
Di tanggal ini bawahnya kita masuk gitu kan. Setelah itu misalkan nih di tanggal besoknya dengan ID karyawan yang sama, tanggal 8 nih teman-teman ya. Kita ini teman-teman permit ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita permit kelihatan teman-teman. Terus kita langsung di tanggal 19-nya. Di sini kita half day, setengah hari teman-teman ya. Oke. Oke, kita half day, terus kita lagi pencet lagi di tanggal 20-nya kita absen atau libur teman-teman. Oke. Jadi sesuai teman-teman ada 4, di sini ada 4 ya. Jadi kita cek untuk kita kembali lagi, terus kita ke sistem gaji dulu. Nah, kita harus refresh dulu. Oke. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Di sini kan ada ininya teman-teman. Tadi sebenarnya gaji hariannya itu dia tadinya kan 200.000 ya teman-teman. Jadi kita baru masuk, tadi kan ada 4 hari ya, yaitu 4 hari kita masuk di, berarti satu tidak masuk, satu masuk, satu kita ambil setengah hari, satunya itu kita ini teman-teman ya, masuk gitu. Jadi totalnya ya, tadi tadi kan kita harusnya 4 hari ya teman-teman ya, 4 kali kita isi absen. Nah kan tadi ada yang nggak masuk tuh teman-teman ya, jadi kan tidak terbayarkan yang nggak masuk kan. Terus ada yang izin, terus ada yang half day, setengah hari teman-teman ya. Setengah hari itu kita hitungannya itu setengah. Jadi kalau misalkan tadi 2 harinya itu full berangkat, terus satu harinya itu nggak berangkat. Nah, satu harinya itu izin, dan izin itu kita masih tetap ya teman-teman ya. Terus half day itu ikutnya kita itu ini teman-teman apa namanya setengah hari. Jadi hitungannya itu 3 hari, tapi dipotong yang setengah harinya. Jadi kan harusnya 600.000 teman-teman ya, itu menjadi 500 gitu. Nah ini periode di bulan Juli ya teman-teman ya. Oke, back to back ya teman-teman. Itu untuk sistem gaji dari absen ya teman-teman ya. Terus kita ke input lagi. Nah, seandainya kita ada kesalahan nih di sini, misalkan dari rekening bank atau gaji hariannya, misalkan wah ternyata gaji hariannya itu bukan segitu nih, kita gaji hariannya itu bisa lebih tinggi, misalkan 250. Bentar, kita harus cek dulu di sini, kita cek edit. Nah, di sini muncul nih ya kan, nama Irham, jabatan manajer, rekening, dan di sini contoh aja nih, misalkan Irham naik jabatan jadi 300 contohnya. Misalkan kita submit dulu. Oke. Setelah itu kita cek di gajinya teman-teman. Nah, ini kan 300, gak mungkin dong ini masih 500, harusnya itu udah bagus nih. Nah, jadi dia akan dia akan apa namanya setelah kita refresh dia berubah ya teman-teman ya, nominalnya berubah jadi gitu. Nah, itu adalah sistem ini ya teman-teman ya, yang sudah kelompok kami buat. Dan nanti setelah ini untuk database-nya mungkin akan dijabarkan atau dipresentasikan sama teman saya. Sekian presentasi dari saya ya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Pak Yogi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami buat untuk proyek ini. Nah, jadi di dalam database gaji ini ada 4 tabel, yaitu absen, detail gaji, karyawan, dan user. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Tapi pertama-tama kita masuk ke karyawan terlebih dahulu. Nah,
tabel ini fungsinya buat menyimpan data karyawan perusahaan itu. Jadi pertama-tama ada ID karyawan sebagai primary key. Setelah itu di sini ada nama karyawan, jabatan, rekening bank, dan yang paling penting adalah ini gaji harian yang nanti akan digunakan untuk perhitungan gaji. Nah, setelah itu ada absen. Di sini ada absen. Nah, pertama-tama ini ada ID absen sebagai primary key, lalu ID karyawan untuk uh, menyambungkan antara absen dengan karyawan yang bersangkutan. Setelah itu ada tanggal mereka masuk, lalu ada status, di mana status ini ada present yaitu hadir, absen, lalu half day, dan ada satu lagi yaitu izin atau permit. Status ini akan menentukan apakah mereka dibayar penuh, tidak dibayar, atau dibayar setengah. Setelah itu ada detail gaji, yaitu tabel ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari perhitungan gaji. Pertama ada ID gaji untuk primary key, setelah itu ID karyawan untuk menyimpan ID dari karyawan yang bersangkutan. Setelah itu ada nominal, yaitu merupakan hasil perhitungan akhir dari gaji dan absen. Setelah itu ada periode, yaitu untuk mengkategorikan perhitungan berdasarkan bulan dan tahun. Misal di sini ini adalah periode bulan Juli tahun 2026. Nah, yang terakhir ada user. User ini berfungsi untuk menyimpan informasi login dari admin. Di sini ada ID user sebagai primary key. Setelah itu username dan password yang dibutuhkan untuk login ke sistem. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan sesuatu dan perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.